Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini, saya akan membahas tentang asesmen. Pengertian, asesmen adalah identifikasi dan analisa atas sebuah situasi tertentu. Siklus asesmen. Saat terjadi bencana, yang pertama harus kita lakukan adalah rapid assessment atau asesmen cepat, lalu detail assessment, lalu dilanjuti dengan continual assessment. Tujuan dari asesmen. Pertama, untuk mengidentifikasi dampak suatu situasi, lalu mengumpulkan informasi dasar, mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, lalu upaya mengantisipasi situasi, mengidentifikasi kemampuan respon semua pihak yang terkait pada saat darurat, lalu mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan pada saat darurat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam asesmen. Pertama, daftar pertanyaan, komposisi anggota tim yang baik, sarana transportasi yang baik, kerangka waktu yang jelas, menggunakan bahasa lokal, kebutuhan darurat harus dapat dibedakan dari masalah yang memang telah ada, lalu mempertimbangkan kesetaraan gender, tidak memberikan harapan pada saat melakukan asesmen, menghindari bias dalam membuat kesimpulan, lalu membuat catatan. Metode asesmen. Pertama, mengumpulkan dan mengobservasi data sekunder. Lalu observasi langsung di lapangan, terus menanyakan pendapat para ahli, mewawancarai lawan bicara yang capable, terus membuat diskusi grup, lalu survei. Perbedaan asesmen cepat, asesmen detail, dan asesmen continual, yang mana perbedaannya berasal dari indikatornya. Indikator yang pertama adalah waktu, yang mana rapid assessment membutuhkan waktu 1 kali 24 jam, maksimal 1 minggu. Untuk detail assessment hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Untuk continual assessment yang dibutuhkan adalah informasi yang dikumpulkan secara reguler berdasarkan periode waktu operasi. Lalu indikator yang kedua adalah akses mendapatkan informasi. Untuk rapid assessment, waktunya adalah terbatas, tidak ada waktu yang cukup untuk mengunjungi seluruh lokasi dan berbicara dengan narasumber, atau situasi keamanan yang menghambat kegiatan dan akses kepada orang. Untuk detail assessment, mungkin mengunjungi sejumlah lokasi dan mewawancara kepada sejumlah narasumber. Sedangkan untuk continual assessment, aksesnya luas. Untuk sumber informasi, indikator berikutnya, rapid assessment membutuhkan adalah data sekunder, pelayanan sosial seperti kesehatan, air, dan lain-lain, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, masyarakat yang terkena dampak. Untuk detail assessment, sumber informasinya adalah data sekunder dan sejumlah narasumber. Untuk continual assessment, sumber informasinya adalah data sekunder, sumber narasumber yang terpilih, petunjuk lain, dan relawan PMI yang sedang bertugas. Indikator berikutnya adalah asumsi yang digunakan. Untuk rapid assessment, asumsinya itu sangat tinggi, yang mana waktu yang digunakan tidak cukup. Asumsi didasari oleh pengalaman sebelumnya. Untuk detail assessment, asumsinya tergolong rendah, yang mana waktu yang cukup memadai untuk mendapatkan informasi. Lalu continual assessment, asumsinya di tingkat menengah, yang mana asumsi didasari oleh petunjuk dan informasi, tetapi dapat disesuaikan dengan sumber lainnya. Indikator yang kelima yaitu tim assessment. Untuk rapid assessment, indikatornya untuk tim assessmentnya haruslah berpengalaman melakukan asesmen secara umum untuk berbagai jenis bencana. Untuk detail assessment, timnya adalah berpengalaman melakukan asesmen secara umum dan didukung oleh orang yang memiliki kemampuan khusus. Lalu continual assessment, yang mana tim assessmentnya adalah para staf PMI yang melaksanakan kegiatan secara normal. Jenis data dan cara pengumpulan data. Jenis data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber terkait secara langsung dengan kejadian bencana. Sedangkan data sekunder yaitu data-data pendukung yang dapat melengkapi informasi yang diperoleh dari dalam data primer. Cara pengumpulan data. Untuk data primer, pengamatan langsung, wawancara, dan diskusi kelompok. Terus data sekundernya, dokumen-dokumen resmi. Pengamatan langsung, yang mana pengamatan langsung harus ada di lokasi bencana. Lokasi versus wilayahnya. Lalu lakukan dengan lembar isian asesmen. Perhatikan hal-hal seperti masyarakatnya, pengungsian, air dan sanitasi, bisa berupa sumber air dan pembuangan, gudang dan titik distribusi, fasilitas umum yang masih ada seperti rumah sakit, pasar,
sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain, dan kondisi keamanannya juga, dan tempat-tempat lainnya. Ingat ya, kalau kita ingin melakukan pengamatan langsung, harus membawa lembar isiannya atau listnya, jangan tidak membawa apapun, jadi tidak melakukan pencatatan itu tidak boleh. Wawancara dan diskusi kelompok. Wawancara perorangan, yang mana informan utamanya adalah orang yang mempunyai informasi yang berkaitan, orangnya mau diwawancarai, orang yang memiliki pengetahuan mengenai masalah yang terjadi. Terus siapkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Diskusi kelompok, yang mana bentuk kelompok bisa beragam ataupun yang memiliki kesamaan. Anggotanya terdiri 5-10 orang. Lalu siapkan bahan diskusi terlebih dahulu. Data sekunder. Sebelumnya, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai lokasi, serta hal lain yang berkaitan dengan bencana yang terjadi. Sedangkan saat di lokasi, cari informasi yang berasal dari data pemerintah, data bencana sebelumnya, hasil sensus, laporan-laporan yang sudah ada, terus lain-lain informasi bisa dari berita, koran, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan asesmen: keterbatasan waktu dan perubahan situasi yang tiba-tiba, terus kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sulitnya berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, kesulitan untuk bekerjasama dengan banyak orang, banyak pihak, dan situasi darurat. Lalu area asesmen yang seringkali sulit untuk dicapai ataupun membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan hal-hal yang diperhatikan selama menjalankan asesmen: perhatikan data yang sudah ditemukan oleh sumber lain, fokuskan pada kebutuhan yang darurat atau mendesak dalam mengumpulkan data, mulailah dari pihak berwenang lokal, kemudian cek silang dengan masyarakat. Terus katakan pada semua pihak bahwa pekerjaan kita hanyalah untuk mengumpulkan data dan keputusan bukan diambil oleh kita. Jangan beri pengharapan atau janji-janji pada semua pihak. Jangan abaikan sumber-sumber yang tersedia. Konflik adalah persatuan adalah dua pihak atau lebih dengan intensitas yang bervariasi yang dapat mengganggu aktivitas dan stabilitas kehidupan manusia. Konflik ini biasanya sangat sering terjadi di daerah-daerah yang terjadi bencana. Lalu konflik menyebabkan jatuhnya korban. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan aspek kehidupan, baik itu ekonomi, pangan, mental, perlindungan, maupun keamanan. Palang Merah melakukan asesmen terhadap dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Setelah itu pemberian bantuan baru dapat diputuskan apakah yang diperlukan adalah pangan, kesehatan, pemukiman, dukungan psikologi, dan lain-lain. Beberapa tipe konflik menurut ICRC. Pertama, konflik bersenjata internasional, terus konflik bersenjata non-internasional, gangguan internal, lalu ketegangan internal. Hukum yang berlaku untuk jenis-jenis konflik di atas adalah konflik bersenjata internasional, yang mana hukumnya adalah hukum humaniter yang mengambil dari Konvensi Jenewa 1-4 dan Protokol Tambahan 1, hukum HAM inti, dan hukum nasional. Terus konflik bersenjata non-internasional, yang mana hukum yang terlibat adalah hukum humaniter, artikel 3 Konvensi Jenewa 1-4 dan Protokol Tambahan 2, hukum HAM inti, dan hukum nasional. Lalu gangguan internal, hukum humaniternya tidak berlaku, tapi berlaku hukum HAM inti dan hukum nasional. Lalu ketegangan internal, hukum humaniter tidak berlaku juga, tapi hukum HAM inti dan hukum nasional berlaku. Lalu keadaan normal damai, yang mana hukum HAM dan hukum nasional tetap dilakukan seperti biasanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi asesmen kali ini. Mohon maaf jika ada tulisan, ucapan, atau materi yang saya sampaikan ada yang salah, keliru. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan, tolong diberitahu. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. See you next time. Bye-bye.